Hai, saya Kenwu dengan NIM 2009511105. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang premedikasi dan anestesi. Premedikasi adalah penggunaan obat-obatan sebelum pemberian agak anestesi seperti obat analgesik yang dapat menyebabkan hilangnya rasa sakit, sementara obat-obat golongan tranquilizer akan menenangkan hewan untuk memudahkan penanganan. Lalu tujuan dari pemberian premedikasi ini yaitu yang pertama adalah untuk menenangkan pasien sehingga memudahkan penanganan dan mengurangi pelepasan katekolamin. Lalu yang kedua adalah untuk relaksasi otot sehingga menjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan efek analgesia menghilangkan rasa sakit. Dan untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman. Stadium anestesi yang stabil untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dari agen anestesi dapat dikurangi. Lalu obat-obat yang bersifat sedatif dan ansiolitik berperan besar dalam premedikasi dengan meningkatkan kualitas anestesi dan pemulihan, serta meminimalisir efek samping dari obat-obat anestesi yang tidak diinginkan. Obat-obat premedikasi yang umum diberikan untuk anjing adalah golongan tranquilizer seperti silasin, golongan narkotik, dan golongan antikolinergik seperti atropin. Atropin merupakan agen antimuskarinik yang menghambat asetilkolin dengan dosis yang tinggi. Atropin dapat memblokir reseptor nikotin. Penggunaan dosis rendah atropin akan menghambat produksi saliva, menghambat sekresi bronkial, serta keringat. Pada dosis medium, atropin menyebabkan dilatasi pupil mata dan meningkatkan denyut jantung. Dan penggunaan dosis tinggi akan mengurangi motilitas gastrointestinal dan saluran urinaria. Sedangkan untuk dosis yang sangat tinggi, atropin akan menghambat sekresi lambung, dan atropin dapat diabsorpsi dengan baik apabila diberikan secara oral, injeksi, inhalasi, atau melalui endotrakeal. Jika atropin diberikan secara injeksi intravena, efek terhadap denyut jantung akan tampak dalam 3-4 menit setelah pemberian. Lalu akan diikuti dengan blokade kolinergik. Dan atropin terdistribusi dengan baik di dalam tubuh melalui sistem saraf dan di metabolisme di hati lalu diekskresikan melalui urin. Lalu silasin. Silasin adalah salah satu obat golongan alfa 2 adrenoseptor stimulan. Sering digunakan pada anjing dan kucing untuk menghasilkan sedasi, analgesia, dan relaksasi otot. Bekerja melalui mekanisme yang menghambat tonus saraf simpatik karena silasin mengaktifasi reseptor postsinap A2 adrenoseptor sehingga menyebabkan mediasis, relaksasi otot, penurunan denyut jantung, penurunan peristaltik, relaksasi saluran cerna, dan sedasi. Aktivitas silasin pada susunan syaraf pusat adalah melalui aktivasi silasin yang menghasilkan sedasi dan hipnotis yang dalam dan lama, dengan dosis yang ditingkatkan mengakibatkan sedasi yang lebih dalam dan lebih lama lagi. Dan silasin ini menyebabkan tertekannya sistem saraf pusat yang bermula dari sedasi, kemudian dengan dosis yang lebih tinggi akan menyebabkan hipnosis dan tidak sadar. Lalu adalah anestesi. Anestesi ini berasal dari dua kata yang bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak dan aesthesis yang berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan sementara di mana terjadinya relaksasi otot, hilangnya rasa sakit, dan hilangnya rangsangan dalam tubuh tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Pemberian anestesi bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat dilakukan tindakan medis seperti operasi. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan untuk menenangkan hewan sehingga memudahkan dalam melakukan diagnosa, transportasi, dan prosedur pengobatan. Lalu
Anestesi biasanya digolongkan berdasarkan cara penggunaan obatnya dan berdasarkan luas pengaruh obat. Berdasarkan cara penanganan, obat anestesi dibagi menjadi 4, yaitu anestesi inhalasi, yaitu obat anestesi berupa gas atau uap yang diaplikasikan melalui respirasi dengan kombinasi oksigen. Lalu yang kedua adalah anestesi injeksi, yaitu obat anestesi yang diberikan secara injeksi atau suntikan, bisa melalui intravena, intramuskular, atau subkutan. Lalu yang ketiga adalah oral atau rektal, yaitu obat yang diberikan melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal. Dan anestesi yang terakhir itu anestesi topikal, yaitu anestesi yang diberikan melalui kutaneus atau membran mukosa untuk tujuan anestesi lokal. Sedangkan berdasarkan luas pengaruh obat anestesi dibagi lagi menjadi yang pertama adalah anestesi lokal, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Anestesi lokal bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium saraf perifer sehingga konduksi saraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hilang secara lokal. Lalu anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, subkutan, dan infiltrasi. Dan anestesi ini tidak disertai dengan kehilangan kesadaran. Lalu yang kedua adalah anestesi regional. Anestesi regional adalah tindakan yang menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf yang menginversi regio tertentu, sehingga terjadi hambatan konduksi impuls saraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Dan anestesi epidural ini menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah pelvis, ekor, abdominal, dan kaki. Lalu yang terakhir adalah anestesi umum, itu tindakan menghilangkan rasa sakit atau refleks otot di seluruh tubuh disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi, ataupun gabungan injeksi dan inhalasi. Tujuan dilakukan anestesi umum adalah memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak ada yang refleks, sehingga memudahkan melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.